Gubernur Bali sudah berada di selatan. Mohon dibuka sedikit jalannya, karena Bapak Gubernur akan tiba di lapangan. Yang terhormat Gubernur Bali Bapak Wayan Koster, yang sudah hadir PT PLN Unit Induk Distribusi Bali atau yang mewakili. Sebagai awal pembukaan, kami akan menunjukkan atau menghadirkan atraksi pencak silat Bakti Negara dari Sanggar Elang Buana, di mana pencak silat ini merupakan asuhan dari Ide Bagus Alit Suryana. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Bali Kite Festival yang ke-44 tahun 2022, tanggal 17 Juni 2022 di Pandai Padanggala, Denpasar. Yang terhormat Bapak Gubernur Bali beserta jajarannya, yang saya hormati para sponsor PLN, JNE, Pelindo, dan segenap sponsor yang telah turut serta menyumbangsikan untuk terselenggaranya kegiatan Bali Kite Festival ke-44. Yang saya hormati para undangan dan para peserta lomba yang saya banggakan. Om Swastiastu. Sesanti ayung gapai angli bagio kami katurkan kepada hadirin sekalian atas asung wara ketengan unggah Ida Sang Hyang Widiwasa, penyelenggaraan Bali Kite Festival ke-44 tahun 2022 ini dapat terselenggara pada hari ini, dan selanjutnya persiapan dapat kami laporkan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan audensi Pelangi Bali dengan Bapak Gubernur Bali Wijaya Saba tanggal 13 April 2022. 2. Surat Keputusan Pelangi Bali nomor 16 /Pelangi /2002 tanggal 15 Juli 2022 tentang susunan panitia Bali Kite Festival 44 tahun 2022. 3. Adanya kesepakatan antara pengurus Pelangi Bali dengan para sko atau klub layang-layang untuk tetap melaksanakan Kite Festival Lomba tahun 2022 ini. B. Maksud dan tujuan. 1. Tujuan melestarikan keberadaan layang-layang Bali sebagai salah satu potensi budaya masyarakat Bali yang memiliki ciri dan keunikan tersendiri, dan mendorong munculnya kreativitas dan kreator muda serta inovasi baru. 2. Tujuan memberikan ruang gerak kepada para pelayang agar dalam bermain layang-layang penuh dengan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan tidak mengganggu jaringan listrik, taat lalu lintas, dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara para generasi muda dan masyarakat. C. Jenis layangan yang dilombakan. Adapun jenis layangan yang dilombakan adalah layangan tradisional diikuti oleh peserta remaja dewasa, meliputi jenis bebean big size, janggan buntut, pecukan, dan dengan menggunakan warna-warna dasar Bali yaitu merah, kuning, hitam, dan putih. Layangan kreasi baru dan jenis lomba pindekan. D. Tim juri. Tim juri diambil dari Pelangi Undagi Blagi yang sudah berpengalaman memahami tentang keindahan tata warna, struktur
dan harmonisasi layang-layang Bali, suara guangan serta agem gerak serta keindahan layang serta mengudara dan diturunkan. Waktu dan tempat. Waktu Bali Kite Festival ke-44 tahun 2022 ini dilaksanakan tanggal 16 dan 17 Juni 2022. Tempat penyelenggaraan Pantai Pananggala, Kesiman, Denpasar. Tema Bali Kite Festival ke-44 tahun 2022 ini mengambil tema Rahayu Baliku. Tema ini dipilih dalam upaya meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan masyarakat Bali serta tetap waspada taat protokolan kesehatan untuk menjaga kerayuan dalam kebersamaan. Peserta Bali Kite Festival ke-44 tahun 2022 berasal dari Circle Club pribadi dan dengan jumlah sebanyak 772 layang-layang dari jenis tradisional dan kreasi dan 47 peserta pindakan. Pelangi Provinsi Bali dan juga Ketua Harian. Kebetulan Pak Ketua Hariannya adalah masih staf media suara di Badan BPKSDM Provinsi Bali. Panitia penyelenggara Festival Layang-Layang ke-44 yang saya hormati, para peserta Festival Layang-Layang yang saya hormati seluruhnya. Sayangnya ini nyebar, tapi saya mendengar informasinya yang ikut sekitar 700-an peserta. Tepuk tangan untuk para peserta dan panitia semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya pagi hari ini. Ini baru pertama saya diundang hadir untuk membuka festival ke-44 layang-layang di Provinsi Bali. Ternyata setelah saya melihat langsung, ini satu event yang sangat baik, menampilkan karya layang-layang yang sangat kreatif yang digeluti oleh para peserta dari berbagai daerah, dan saya kira utamanya ini pasti Denpasar, Gianyar dan Badung ya. Badung, 3 wilayah ini. Saya tentu sangat mengapresiasi upaya yang baik ini karena ini merupakan suatu karya budaya yang menjadi bagian dari kekayaan budaya kita di Provinsi Bali yang wajib kita jaga dengan sebaik-baiknya sebagai warisan adiluhung leluhur kita, yang ternyata tidak saja ini akan bisa menumbuhkan para pegiat, para peminat, memotivasi untuk event festival layang-layang seperti ini, tapi yang jauh lebih penting adalah kita ikut berkontribusi di dalam memajukan kebudayaan Bali sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Saya mendengar untuk penyelenggaraan acara ini para peserta itu harus mengeluarkan uang pendaftaran sebesar 150.000 untuk penyelenggaraan acaranya, sampai biaya untuk hadiah. Tadi saya ngobrol sama Ketua Harian, berapa hadiahnya, sekitar 50 juta. Maka untuk hadiah yang menyumbang itu saya 50 juta. Ya. Carikan waktu yang tepat, ya saya akan undang di Jaya Saber dan pembagian hadiah di situ. Kemudian sebagai apresiasi saya terhadap semangat para peserta di dalam festival layang-layang ini, yang ternyata dari cerita yang saya dapat itu dirintis bersamaan dengan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali pada tahun 1979, sehingga Pesta Kesenian Bali tahun ini
ada Pesta Kesenian Bali yang ke-44 dan Festival Layang-Layang yang saat ini juga yang ke-44. Jadi rupanya ada hubungan kesejarahan antara Pesta Kesenian Bali dengan Festival Layang-Layang. Oleh karena itu saya sangat mendukung Festival Layang-Layang ini ke depan dilaksanakan secara rutin setiap tahun, dihidupkan, dan kalau perlu bersamaan dengan pelaksanaan acara Pesta Kesenian Bali. Dan untuk ke depan, karena ini akan dijadikan bagian daripada event Pesta Kesenian Bali, sekarang Pesta Kesenian Bali itu ada unsur baru yang dipakai untuk melakukan pembaruan dan pengayaan materi Pesta Kesenian Bali. Masuk diantaranya adalah Jantre Tradisi Bali dan World Culture Celebration. Nah, layang-layang ini bisa masuk ke dalam Jantre Tradisi Bali. Oleh karena itu ke depan festival layang-layang yang akan dikaitkan juga dengan Pesta Kesenian Bali tidak perlu lagi bayar. Nanti akan dibiayai langsung dari pemerintah Provinsi Bali disatukan dengan Pesta Kesenian Bali. Jadi nggak perlu lagi daftarnya bayar 150.000 ya. Jadi supaya hidup ini semua. Nah, tugasnya para peserta adalah berkreasi dengan sebaik-baiknya. Saya melihat ini luar biasa spiritnya mengikuti festival layang-layang ini. Saya kira di Indonesia cuma di Bali kita ketemu aktivitas yang luar biasa, semangatnya, kreasinya para peserta membuat layang-layang sampai berpanas-panas seperti itu, luar biasa. Jadi karena itu saya sebagai gubernur wajib memfasilitasi aktivitas event ini ke depan agar bisa berjalan secara berkelanjutan. Dan tentu saya berharap agar organisasinya, yaitu Pelangi, betul-betul menjalankan organisasinya dengan baik. Pengurusnya harus bekerja dengan baik, bekerja sama dengan semua pihak. Dan saya kira festival layang-layang tidak harus setahun sekali, tapi juga bisa kita melakukan event-event di luar itu. Saya akan mensupport. Ya, saya akan mensupport karena ini sesuatu yang luar biasa. Nanti akan disebutkan nomor layangan saudara. Jadi jangan naik dulu. Biarkan layangan panitia yang akan mengudara terlebih dahulu. Setelah layangan panitia mengudara akan layang Bali antar kanal dia jalur kita akan selanjutnya kita akan mulai dengan seri pertama. Silakan Bu Putu untuk membaca.